Hidup adalah perjalanan, dan dalam kehidupan setiap orang butuh bantuan. Namun kadang bantuan itu belum tentu segera datang. Beruntung ada sejumlah orang yang mau berbagi, yang sengaja menyediakan diri menolong orang lain yang menghadapi sulitnya hidup sendiri. Pemirsa, Anda menyaksikan Sudut Pandang bersama saya Vivia Leda Yahya dalam episode Pejuang Kehidupan. Tak banyak orang yang berani bercerita soal masa lalu yang kelam, apalagi jika masa lalunya dilewati di tempat pelacuran. Namun keberanian itu dimiliki Endang Supriyati. Perempuan asal Purwokerto, Jawa Tengah ini mengungkap ke publik kisah hidupnya saat bekerja di lokalisasi. Tujuannya bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk menyelamatkan lebih banyak lagi anak-anak yang terjerumus dalam prostitusi. Masa kelam itu dijalani Endang saat usianya baru 11 tahun. Ia tak kuasa melawan karena justru orang tuanya lah yang menjerumuskan dirinya. Endang dijual oleh ayah dan pamannya dan dipaksa bekerja sebagai PSK di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Ia sempat mencoba melarikan diri, namun tak kunjung berhasil. Endang pun terpaksa menjalani hidupnya dan terus diperdagangkan. Mbak Endang, Anda sendiri pada saat berusia 12 tahun adalah korban perdagangan manusia. Anda dijadikan pekerja seks juga waktu itu pada saat masih anak-anak. Bagaimana ceritanya, Mbak? Iya, memang pada saat itu terus terang aja sebelumnya memang saya udah ke Jakarta gitu kan. Kemudian setelah saya mau balik lagi nggak boleh kan sama bapak ibu saya gitu. Ternyata saya diperbolehkan, yaitu saya dibawa ke Jakarta di tempat prostitusi itu. Waktu itu yang menjual adalah orang tua Mbak Endang sendiri? Iya. Oke, berarti berapa lama waktu itu Mbak menjadi korban? Saya kurang lebih 8 tahun. Berarti pada saat umur 20 Mbak bisa keluar? Iya. Mbak Endang, banyak orang yang justru menutupi masa lalunya, begitu ya, apalagi kalau kelam. Tapi Mbak Endang ini dengan penuh keberanian, Mbak justru berbagi tentang latar belakang Mbak. Kenapa Mbak? Ya, karena saya terus terang aja, saya berada di tempat itu memang bukan karena kemauan saya. Memang ini mungkin karena faktor orang tua yang tidak memiliki lapangan pekerjaan dan tidak ada penghasilan. Kemudian akhirnya anaklah yang dijadikan istilahnya tulang punggung keluarga. Buat saya pengen memberikan apa yang saya punya pengalaman ini jangan sampai bakal terjadi lagi dengan teman-teman di luar sana atau bahkan yang mungkin umurnya bisa di bawah saya. Apa yang paling susah ya, faktor apa yang membuat paling sulit bagi seseorang yang jadi korban perdagangan manusia itu untuk keluar dari profesinya sebagai PSK? Iya, paling susah adalah karena faktor biasanya karena ini kan ada ikatan ya, terselubung gitu, ada dari mami, ada itu biasanya karena faktor ada ikatan hutang memang di situ. Jadi hutang itu yang dimana kadang-kadang terus terus nambah gitu, akhirnya yang dia nggak bisa keluar. Dari pengalaman hidup di dunia kelam waktu itu, apa yang paling membekas di diri Mbak Endang hingga saat ini? Kadang-kadang ngerasa sedih gitu, ngerasa bahwa gimana saya pertama kali ditaruh di tempat seperti itu dan saya harus dipaksa melayani lelaki hidung belang gitu. Jadi sebenarnya kalau saya mendengarkan lagunya Ibu Titik Puspa itu benar bahwa Kupu-kupu malam maksudnya? Iya, lagu Kupu-kupu Malam itu benar persis memang seperti itu perasaan kita gitu, karena kita melayani lelaki itu tanpa ada rasa suka atau ada rasa apa, dan itu semua paksaan.
Kalau bicara tentang para pekerja seks komersial, Iya. apa yang orang sering salah menilai ya tentang mereka ini? Ya, saya terus terang aja kadang-kadang gemes gitu ya, apalagi kalau maaf gitu kalau ngeliat ibu-ibu gitu kalau lagi rumpi gitu ngerumpiin bahwa oh itu tuh kalau udah apa sih istilahnya mereka tuh pokoknya jelek lah, negatif gitu. Kadang-kadang saya miris aja gitu karena saya mungkin gitu ibu itu nggak ngeliat dulu saya siapa gitu. Kadang-kadang saya pengen saya ceplosin, Bu, gitu saya itu dulu sama kayak mereka gitu. Tapi ibu itu kalau ngelihat itu jangan dari fisik luar. Ibu coba masuk ke dalam, tanya dengan mereka dari hati ke hati apa yang membuat mereka di situ. Itu mereka juga nggak senang, mereka juga nggak mau. Tapi kan karena faktor penyebab tadi yang membuat mereka berada di sana kayak gitu. Saya bawa ke masa sekarang ada rasa bersyukur banget gitu. Artinya Allah tuh masih sayang sama saya. Saya masih dikasih jalan untuk saya bisa menuju ke tempat yang lebih terang seperti itu. Syarifah Aliyah Shihab lebih senang disapa Aliyah. Dibesarkan dalam keluarga yang multi etnis membuatnya terbiasa hidup dalam perbedaan. Sejak kecil, Aliyah dikenal sebagai pribadi yang aktif. Ia mengikuti berbagai kegiatan, namun satu yang amat digemarinya, yakni menulis. Sejumlah buku dan artikel yang ditulisnya laris di pasaran. Aliyah terbilang cukup produktif menulis. Namun tanpa diduga, di tahun 2008 Aliyah mendapat kabar mengagetkan. Ia didiagnosa menderita penyakit langka yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Penyakit ini juga dikenal sebagai penyakit autoimun atau lupus. Kabar itu sempat membuat Aliyah terpuruk. Namun ia sadar kesedihannya takkan menghasilkan apa-apa. Ia harus bangkit. Di tengah keterbatasannya, Aliyah akhirnya memilih beraktivitas di bidang sosial. Ia kerap memberi pelatihan ke sekolah untuk berbagi semangat pada anak-anak muda di penjuru tanah air. Tak kurang dari 1 juta remaja ia temui. Lewat aktivitas itu, seolah Aliyah ingin membuktikan penyakit langka tak akan mampu membuatnya berhenti berkarya. Mbak Aliyah, selamat datang di Sudut Pandang. Iya, alhamdulillah. 7 tahun yang lalu pada saat Anda masih berusia 20 tahun, Anda divonis oleh dokter mengidap lupus. Iya. Apa yang ada di benak Anda waktu itu pada saat dokter mengatakan itu? Sebenarnya lucu. Kenapa Lucunya lucu, gini, Mbak? karena di tahun 2007 saya itu menerbitkan novel judulnya Kawin Kontrak. Nah, Kawin Kontrak ini jadi ceritanya seorang gadis yang terlibat kawin kontrak karena dia miskin, lalu dia meninggalnya karena lupus. Di tahun 2008 ternyata saya yang diagnosa dokter sebagai ODAPUS gitu. Jadi kok bisa ya apa yang saya tulis tiba-tiba jadi kenyataan pada diri saya sendiri. Apa yang berubah setelah itu, Mbak? Yang berubah kalau secara pikiran dan hati masih stabil, masih fine-fine aja, tetapi yang berubah itu adalah kondisi kesehatan. Jadi biasanya saya sehari bisa roadshow untuk 5 sekolah sehari, mengisi jadwal di 5 sekolah. Tapi setelah kondisi fisik menurun, itu baru kerasanya setelah melahirkan. Jadi pada saat hamil saya nggak bisa kerja, harus bed rest total, dan pasca melahirkan pun kondisi kesehatannya naik turun. Jadi sekarang cuma bisa 1 sekolah aja udah capek. Tapi dalam kondisi terbatas dan mudah lelah ya Mbak ya, apa awalnya yang membuat Mbak tertarik memberikan perhatian buat anak-anak remaja di pelosok tanah air? Ya, pertamanya di tahun 2007 saya menulis novel The Power of First Love, lalu saya pesantren di Cianjur. Pada saat pesantren di Cianjur itu saya roadshow dari sekolah ke sekolah, niatnya itu untuk jualan buku. Tetapi ternyata buku saya nggak laku, novelnya nggak laku, nggak ada yang beli. Saya berpikir kenapa ya, apa novel saya nggak bagus gitu. Tetapi melihatnya pada saat saya talkshow itu mereka antusias sekali. Ternyata setelah saya tanya ke guru, ke kepala sekolah, memang rata-rata anak-anak itu adalah anak-anak buruh, anak-anak petani dengan gaji di bawah Rp20.000 per hari di tahun 2007.
sedangkan harga novel saya juga 35.000. Jadi jatuhnya 2 hari kerja gaji bapaknya gitu. Baru dapat 1 novel ya? Iya, jadi di situ saya lalu tetap roadshow dari sekolah ke sekolah, tetap memotivasi mereka, menyemangati mereka. Di tahun 2007 bulan Juli, keluarga saya bilang kenapa nggak dibikin yayasan. Akhirnya kami membentuk Syarifah Aliasyah Foundation agar lebih terkoordinir dan lebih profesional. Lalu saya sebagai motivator ke sekolah-sekolah, roadshow, dan alhamdulillah sampai saat ini di 2015 sudah lebih dari 1 juta anak yang kita motivasi. Nah, apa saja yang Mbak berikan kepada mereka? Iya, yang pertama kami lakukan tujuannya adalah mengembangkan bakat anak-anak remaja. Lalu kami datang ke sekolah, kami sharing tentang pengalaman saya sebagai penulis novel. Jadi mencari nafkah melalui bakat yang ada. Setelah sharing sekitar 30 menit, lalu kami bagikan kuesioner yang sudah kami buat bersama psikolog. Kuesioner ini ada untuk anak SMA, untuk anak SMP, SD, dan untuk anak TK itu lebih kepada video. Kuesioner dibagikan, mereka mengisi, 1 minggu kemudian kami kasih sertifikat yang ada tes bakatnya mereka. Jadi misalnya anak ini bakatnya di bidang desain grafis, berarti mungkin dia cocoknya menjadi arsitek, menjadi desainer gitu ya, atau desain grafis. Nah, dengan mereka mendapatkan sertifikat itu, mereka jadi berpikir, oh iya ternyata mereka nanti setelah dewasa akan jadi ini. Karena rata-rata ketika saya datang ke sekolah itu, karena sekolah yang saya datangin ini menengah ke bawah, jadi dengan pendapatan rata-rata untuk orang tuanya di bawah 100.000. Lalu saya tanya, kamu nanti kalau udah dewasa jadi apa? Yang cewek jawabnya gini, saya mau putus sekolah, tidak melanjutkan ke SMA karena tidak punya biaya. Lalu saya akan ikut ibu menjadi TKW di luar negeri. Lalu yang cowok saya tanya, kamu nanti kalau sudah lulus SMP mau ambil SMA atau SMK, sekolah kejuruan? Enggak, saya nanti kalau udah lulus sekolah, saya SMP, lulus sekolah SMP, saya mau ikut bapak jadi buruh tani. Apa yang paling sulit ya Mbak ya kalau untuk meyakinkan bahwa anak-anak itu punya masa depan, bisa kok kalau ada keinginan? Selama ini apa yang Mbak hadapi? Ya yang pertama pasti dana, kembali ke dana, karena mereka jangankan untuk bermimpi menjadi entrepreneur gitu ya, mereka untuk makan aja besok makan apa mereka masih bingung. Misalnya contohnya di daerah Bogor saja ya, Bogor di kota, di pelosoknya saja di beberapa desa masih ada anak-anak yang 2 hari 3 hari mereka nggak nemu beras, orang tuanya terpaksa mereka harus turun ke jalan. Mereka turun ke jalan, mereka ya entah jadi pengemis, jadi pengamen, entah jadi pegawai anak-anak ya. Sebenarnya kan tidak boleh memperkerjakan anak di bawah umur, tapi karena mereka nggak punya uang ya mereka terpaksa terjun ke mencari nafkah gitu. Padahal sebenarnya mereka harus punya cita-cita yang tinggi, tapi ya pada langit ingin mendaki gunung tapi tak sampai gitu ya. Apa yang ada dalam diri saya saat ini otomatis itu dari didikan orang tua saya, dari bimbingan orang tua saya gitu. Karena pahlawan tanpa tanda jasa itu ya kita nggak usah cari jauh-jauh, orang tua kita sendiri juga pahlawan. Endang sempat putus asa dan merasa tak punya harapan untuk keluar dari jerat prostitusi. Beruntung, sebuah yayasan peduli korban perdagangan manusia atau trafficking membantunya. Berawal dari kegiatan penyuluhan yang diadakan Yayasan Bandung Wangi bagi PSK. Pada para PSK, aktivis Bandung Wangi memberi pemahaman akan bahaya prostitusi. Endang awalnya enggan bergabung, namun kemudian ia tersadar bahwa ini bisa jadi jalan keluar baginya dari lembah hitam. Ia lalu bertekad keluar dari pekerjaan dan bergabung ke Yayasan Bandung Wangi guna menolong anak-anak yang bernasib sama, yakni mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Kini ratusan anak ia bina. Sebulan sekali mereka berkumpul untuk saling bertukar pikiran, berdiskusi, dan juga memberi motivasi. Anak-anak yang kebanyakan berasal dari keluarga miskin ini juga diberi pelatihan agar mereka memiliki keterampilan.
Endang amat yakin kemampuannya bangkit dari keterpurukan bisa menjadi contoh pula bagi anak-anak lain yang ia bina. Mbak, dengan kegiatan Mbak sekarang gitu ya, ini siapa latar belakangnya, siapa saja yang Mbak berikan penyuluhan begitu? Yang kita berikan peluang tentu perempuan dan anak yang memang yang ada di tempat prostitusi. Kita memang Anak, langsung kalau bicara anak ini umur berapa di Mbak? bawah 18 tahun. Karena memang ada juga Yang paling muda Mbak, yang Mbak hadapi sekarang ini? 11 tahun, 11 tahun ada. 11 tahun? Iya, 11 tahun. Dan hingga umur? Iya, kalau sampai hingga umur berapa itu susah karena memang mereka itu untuk apalagi kalau sudah terjebak dalam dunia, artinya karena mereka kan terselubung ya gitu. Bahkan kalau yang jadi maminya itu masih ada ikatan saudara, itu agak sulit untuk bisa keluar dari sana. Itu bagaimana keberanian dari mereka sendiri untuk mau, saya harus keluar dari sini, saya punya masa depan yang lebih baik dan saya memang bisa gitu menjadi orang yang artinya untuk bagaimana menata masa depan saya lebih baik. Mbak banyak melihat prostitusi anak. Banyak bahkan ada itu di kafe rata-rata memang ada satu kafe yang umurnya itu semua di bawah 18 tahun. Ini di wilayah mana Mbak? Kita di Jakarta Timur. Dan terus terang aja memang saya miris gitu ketika lihat itu, tahu nggak gitu bahwa kamu tuh akan dipekerjakan seperti ini. Itu yang mereka cuman senyum gitu. Jadi saya melihat tuh bahwa jangan-jangan tuh mereka dulu kayak saya gitu. Ya mereka nggak tahu gitu akan resikonya. Jadi kadang-kadang saya kalau lagi ngobrol dengan mereka tuh saya kayak nangis gitu. Kenapa ya terus ada terus gitu. Kenapa nggak bisa berhenti gitu. Mbak, kan biasanya ini kan tertutup ya, mereka dilindungi begitu, ada yang menjaga gitu ya. Nah, Mbak sendiri masuk ke tempat seperti itu tuh bagaimana caranya supaya tidak diusir begitu? Ya kita nggak apa-apa tetap artinya terus terang bahwa terus kita terang kita dari mana, tujuan kita apa toh, tujuan kita bukan merugikan mereka dan kita tidak minta apa-apa sama mereka gitu kan. Tujuan kita baik adalah kalau karyawannya itu mendapatkan informasi tentang kesehatan, kemudian mereka bisa menjaga dirinya, kan akan sehat terus. Artinya akan menghasilkan uang terus. Itu dari sisi ketika kita ketemu mami. Nah, itu mereka pada saat dijelaskan tentang resiko kesehatan, biasanya responnya apa ya Mbak Endang ya? Ya, kalau responnya ada yang langsung artinya mereka mau merespon, apalagi buat teman-teman yang sudah punya keluhan. Kadang-kadang langsung minta kontak kita, saya mau minta dirujuk karena saya punya keluhan ini, punya keluhan ini gitu. Tapi ada juga yang karena mungkin dia ngerasa nggak punya keluhan, dia ngerasa sehat, ya lewat lalu aja gitu. Nah, kalau selain sosialisasi soal kesehatan begitu ya, apakah juga Mbak memberikan sosialisasi tentang bahwa pekerjaan itu ada banyak begitu, pilihannya selain ini juga ada, sampai sejauh itu tidak? Itu lebih arahnya ke motivasi ya Mbak, artinya oke, nggak masalah, maksudnya kalau emang teman-teman kan kita bahasanya teman-teman, kok teman-teman masih pengen di sini karena faktor berbagai hal yang artinya punya tanggungan yang cukup banyak atau gimana, oke nggak masalah, tapi satu gitu tetap harus menjaga dirinya supaya tidak tertular dengan namanya IMS atau apalagi HIV. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengajak untuk memandang ke depan bahwa kita nggak mungkin selamanya berada di sini gitu, mau sampai kapan. Kita lihat banyak di sekitar kita yang udah ibu-ibu gitu kan, nggak mungkin dong selamanya di sini. Tetap kita berikan motivasi itu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa saya udah bosen nih di sini, saya pengen keluar gitu, tapi saya nggak tahu caranya gimana gitu kan, itu kita bantu. Seperti apa bentuknya Mbak, memberdayakan, memberikan misalnya, keahlian kepada teman-teman? Jadi, oh iya saya punya pengalaman, misalnya pernah ikut teman saudara gitu buka warung kelontongan, hayo kita bantu. Jadi kita bantu, memang kita berikan modal, tapi memang modalnya bukan bentuk uang, jadi kita bentuk barang karena kita mengarah bahwa ini tujuannya motivasi. Jadi kalau bentuk uang itu agak-agak susah nantinya kan, bukan takut sih, tapi lebih kalau memang kamu pengen buka warung kelontongan, hayo kita bantu, kita usahain, kita bagaimana gerobaknya, isinya segala macam kita bantu sampai akhirnya dia siap untuk jualan. Oke, Mbak Endang, Anda ini kan orang lapangan ya, berhadapan langsung begitu ya dengan apa yang terjadi di masyarakat begitu. Apa tantangannya menjadi seorang penyuluh yang mengajak orang-orang untuk keluar dari profesinya sebagai PSK? Iya, tantangannya kalau dari teman-teman sendiri itu memang kita paham gitu, teman-teman di situ adalah sekarang itu menjadi tulang punggung keluarga. Jadi yang ada di pikiran mereka, saya harus dapat duit, saya harus dapat duit, saya harus dapat duit. Bahwa
apapun informasi yang masuk itu nggak akan jadi nomor satu, tapi buat kita nggak masalah gitu. Tapi suatu saat kamu akan membutuhkan itu. Oke. Mbak, 18 tahun yang lalu Mbak juga menjadi korban perdagangan manusia. Dan sekarang kalau ngelihat kehidupan Mbak begitu bahagia, punya suami, punya 2 anak, sehat, dan Mbak ada di posisi yang berbeda, yang justru sangat berdaya. Apa yang ada di benak Mbak Endang kalau merefleksi kehidupan yang dulu? Iya, saya terus terang aja kalau ingat itu ya, di masa yang dulu, saya bawa ke masa sekarang ada rasa bersyukur banget gitu. Artinya Allah tuh masih sayang sama saya. Saya masih dikasih jalan untuk saya bisa menuju ke tempat yang lebih terang seperti itu. Satu sisi ada bangga, saya bisa berkumpul dengan masyarakat. Saya tunjukin ke masyarakat bahwa ini loh, kita itu nggak sejelek, nggak sehina yang mereka pikir gitu. Bahwa ketika kita dikasih kesempatan itu kita bisa kok gitu. Dan teman-teman yang lain juga pasti mereka bisa ketika diberikan kesempatan. Seperti itu. Mbak Endang, siapa pahlawan untuk diri Mbak Endang saat ini? Ya kalau saat ini terus terang aja karena sekarang saya sudah punya suami dan saya ngerasa suami saya nerima saya padanya, karena sebelum saya memutuskan menikah memang saya kasih tahu, saya ceritain semuanya, siapa saya, latar belakang saya, merah hitam putihnya saya ceritain semuanya dan dia menerima saya padanya. Seperti itu. Ya untuk saat ini suami saya lah yang menjadi pahlawan diri saya. Mbak Endang, terima kasih telah berbagi cerita untuk Sudut Pandang. Ya, sama-sama. Saya juga senang bisa berbagi. Artinya saya bisa memberikan pengalaman saya ini kepada orang banyak. Untuk bisa berikan paling enggak, ya inilah yang saya bisa, pengalaman saya untuk bisa berbagi. Itu aja. Terima kasih Mbak Endang. Iya, sama-sama. Ya yang pertama pasti dana, kembali ke dana. Karena mereka jangankan untuk bermimpi menjadi entrepreneur gitu ya, mereka untuk makan aja besok makan apa mereka masih bingung. Tak hanya sebagai sociopreneur, kegiatan dan bisnis Aliyah juga terus berkembang. Ia bahkan membangun sebuah yayasan pengembangan multitalenta remaja dengan jumlah anggota mencapai 150.000 orang. Aliyah dikenal pula sebagai pendiri komunitas perempuan cantik berhijab yang dinamainya Pinky Hijab Community atau komunitas Pink Hijabers. Aliyah juga menjadi konsultan di Indonesia Hijabers yang jumlah membernya mencapai 11.000 orang. Seperti tak mengenal lelah, Aliyah terus berupaya menginspirasi orang lain. Baginya, bermanfaat bagi orang lain ibarat obat mujarab yang mampu membuatnya bertahan dan berjuang melawan penyakit. Selain itu, Aliyah juga berharap semangat yang ditularkannya membuat anak-anak muda mampu bangkit dan kreatif dalam kondisi apapun. Tak terkecuali bagi anak jalanan atau anak putus sekolah yang juga kerap didampinginya demi kehidupan yang lebih baik. Mbak Alia, kegiatan Mbak pasti butuh dana banyak. Nah, bagaimana Mbak memenuhi kebutuhan dana di yayasan Mbak Alia? Iya, yang pertama dari 2007 waktu itu masih dari keluarga. Lalu di 2007 pertengahan kami bekerja sama dengan beberapa UKM di daerah Cianjur dan Sukabumi. Jadi ada yang bikin produk snack rangginang dan snack-snack lainnya. Juga kami bekerja sama dengan beberapa penerbit. Jadi yang mau titip buku di kami boleh. Lalu saya sewa satu rumah, di situ ada gudang, ada adminnya. Jadi anak-anak yang sudah kami training boleh menjadi reseller produknya kami. Jadi mereka bisa mengambil produk maksimal Rp500.000. Nanti mereka setor yang laku dan yang tidak laku dikembalikan. Nah itu menjadi income tersendiri untuk kami, juga menjadi income untuk mereka. Jadi tambahan uang jajannya mereka gitu. Nah jadi sebagai socialpreneur ya. Jadi ini juga sebagai contoh
dari NPIS, saya 2014 mendapatkan penghargaan NPIS Award 2014 dari PBB UNDP, United Nations Development Program di kawasan Asia Pasifik, karena menurut mereka aktivitas yang saya lakukan itu bisa menjadi salah satu contoh model untuk advokasi sebagai perdamaian gitu. Jadi ini bisa menciptakan perdamaian dan menghindari remaja-remaja yang radikal dan ekstrim gitu. Mbak Alia juga aktif di Pink Hijab Community. Iya. Apa saja Mbak yang dilakukan? Di 2012 kami ada income tambahan. Income tambahan kami adalah kami membuat buku hijab. Lalu di buku hijab ini karena isinya semua pink, akhirnya kami membentuk Pink Hijab Community. Pink Hijab Community menurut saya harus dibawahi oleh perusahaan. Lalu kami bikin Pink Hijab Corporation, di bawahnya ada community, ada butik. Nah, penghasilan butik dari butik inilah juga salah satu pendapatan untuk yayasan. Jadi diibaratkan di Pink Hijab Corporation ini cari uangnya, jualannya. Hasil keuntungannya dipakai untuk kegiatan yayasannya kita. Termasuk gitu. baju yang Mbak kenakan hari ini ya. Ya, ini adalah produksi Pink Hijab Community. Ya, Pink Hijab butik yang ini. Iya, Mbak Alia, banyak sekali yang telah Mbak lakukan di umur Mbak yang masih sangat muda, 27 tahun ya. Iya. Apa yang tersisa, cita-cita apa yang tersisa yang masih Mbak ingin lakukan? Di 2014 kami sudah ada niat dengan UNDP, United Nations Development Program, dan juga dengan beberapa pemerintahan setempat untuk membuka rumah talenta. Nah, kami ingin membuka rumah talenta di beberapa daerah tertinggal. Di rumah talenta itu tempat kursus. Ada kursus desain, kursus bikin baju, kursus menjahit, ada kursus menyanyi. Intinya kursus yang bisa mengembangkan talenta anak-anak itu. Sudah jalan atau bagaimana? 2014 kami masih merancang programnya, insya Allah mudah-mudahan di 2016 kami sudah jalan. Karena budgetnya juga lumayan, kami harus mengontrak beberapa rumah di beberapa kota gitu. Oke, semoga disegerakan. Amin. Ya, bisa terwujud semua cita-citanya. Mbak Alia, Anda ini adalah pahlawan bagi banyak orang. Siapa pahlawan bagi Mbak Alia? Orang tua. Kenapa orang tua? Karena pahlawan tanpa tanda jasa itu ya kita nggak usah cari jauh-jauh, orang tua kita sendiri juga pahlawan. Apa yang ada dalam diri saya saat ini otomatis itu dari didikan orang tua saya, dari bimbingan orang tua saya gitu. Dulu saya tidak berhijab dan saya belajar berbagai banyak hal dan ketemu dengan orang yang macam-macam gitu. Lalu orang tua saya mengarahkan, kamu harus masuk pesantren. Di pesantren inilah saya menemukan bakat saya sebagai penulis, karena saya nulis novel di pesantren. Lalu keluar pesantren saya nerbitkan buku, bikin yayasan dan lain sebagainya. Itu kan bimbingan orang tua masukin saya ke pesantren gitu. Jadi kalau orang tua saya nggak didik, berarti saya nggak bermanfaat. Kalau saya nggak bermanfaat, gimana saya mau mendidik orang lain gitu. Jadi pahlawan itu orang tua saya. Jadi kalau misalnya saya bisa ke 1 juta anak dan lebih dengan berbagai macam kegiatan saya, ya pahlawan saya orang tua gitu. Oke. Mbak Alia, terima kasih telah berbagi cerita untuk sudut pandang. Sama-sama Mbak Vivi, semoga menginspirasi juga pemirsa Metro TV. Ya, harapan saya anak-anak kami bisa punya tempat di masyarakat, di sekolahnya. Yang pertama mungkin harapan saya mereka dipahami. Yuk kita duduk dulu, saya siapin kelasnya dulu ya. Ibu, saya pegang Caca Cici dulu, mungkin Ina saya observasi ya. Di kelasnya malah sama sekali. Enggak, jangan gitu ngomongnya. Cici. Ya. Pengalamannya melihat anak-anak berkebutuhan khusus yang terlantar membuat Adreina Marcelina atau yang akrab disapa Nina terpanggil. Ini Bu Nina. Dalam kesehariannya, Nina kerap mendapati anak-anak berkebutuhan khusus yang bernasib malang. Mereka tidak dipedulikan atau dianggap sebagai aib.
Padahal justru seharusnya mereka diperlakukan dengan istimewa. Cici, ini Bu Nina, ini Cici tidak? Cici. Nina merasa harus berbuat sesuatu untuk anak-anak ini. Ia pun lalu bertekad mengabdikan diri melayani mereka lewat Yayasan Matahari yang ia kelola sejak 3 tahun lalu. Demi merangkul anak-anak berkebutuhan khusus dari keluarga tak mampu, Nina bahkan bergerilya dari rumah ke rumah. Pada awalnya tak mudah bagi Nina meyakinkan para orang tua agar mau menitipkan anaknya untuk dirawat dan diasuh olehnya. Namun seiring waktu, perjuangannya semakin membuahkan hasil. Bagi Nina, ada kepuasan tersendiri saat mampu menolong anak-anak berkebutuhan khusus dari keluarga miskin ini. Terutama ketika melihat anak didiknya menjadi lebih mandiri. Mbak Nina, sejak kapan Mbak tertarik untuk mengedukasi dan melatih anak-anak dengan kebutuhan khusus? Awalnya mulai terlibat dengan anak-anak berkebutuhan khusus nggak begitu sadar ya Mbak, kenapa saya sebegitu cintanya sama anak-anak. Tapi belakangan saya baru paham bahwa ternyata di masa kecil juga saya banyak struggle-nya untuk bisa sampai pada sekarang gitu. Seperti apa Mbak Saya perjuangannya baru waktu itu? paham bahwa saya tuh disleksia akhir-akhir ini gitu ya. Udah agak besar gitu baru saya ngerti. Pertama saya susah sekali paham arah kiri, kanan, depan, belakang. Kemudian ngancingin baju nggak begitu pintar, nggak begitu terampil. Ya dibilang anak ceroboh kan, akhirnya guru, orang tua kadang-kadang kan ngerasa kok dilatih nggak bisa-bisa ceroboh. Mungkin perasaan-perasaan itu ketika kecil yang saya sendiri nggak paham, orang tua tidak paham. Yang kemudian saya mikir anak-anak ini kan pasti kondisinya juga nggak dipahami gitu ya. Saya hari ini bisa bermanfaat untuk orang. Lah anak-anak ini kan tidak. Ketika mereka nggak punya informasi yang cukup, orang tuanya tidak diedukasi, anak-anak ini nggak diintervensi dengan terapi dan edukasi yang baik, bagaimana mereka bermanfaat, minimal bermanfaat untuk dirinya lah sebelum dia manfaat untuk orang lain. Mbak Nina, walaupun tidak bisa terhitung secara tepat ya, cuman sudah lebih dari 300 anak yang telah Mbak beri sentuhan pelatihan maupun edukasi begitu. Ya. Nah, tapi saat ini berapa anak-anak berkebutuhan khusus yang Mbak tangani? Sekitar 90-an sampai 160 Mbak, insya Allah yang ada. Dan itu semua di Banyuwangi ya Mbak? Ya sebagian besar Banyuwangi dan sekitarnya begitu. Dan anak-anak ini datang dari latar belakang mana saja Mbak? Ya dari keluarga yang tidak mampu biasanya 70% boleh kami katakan begitu. Kemudian ya anak-anak korban KDRT juga ada, anak-anak dengan gangguan perilaku, anak-anak dengan pola asuh yang kurang tepat, itu banyak di tempat kami. Apa benar bahwa Mbak tidak mengenakan tarif khusus bagi anak-anak ini Mbak? Iya, insya Allah tidak. Berarti ada. orang tua membayarnya itu bagaimana Mbak? Sesuai kemampuan Mbak Vivi. Jadi kalau ya ada yang dengan rupiah, tapi mungkin jumlahnya tidak besar, lebih banyak. Biasanya sih. berapa Mbak? Ada yang 5.000 per sesi, ada yang 10.000, 20.000 per sesi, ada yang hanya 50.000 sebulan, ada yang bayarnya pakai ubi, pakai jagung, ada yang bayarnya pakai botol aqua bekas gitu. Saya itu kalau anaknya sudah mau datang aja sudah alhamdulillah Mbak. Karena di tempat kami punya anak berkebutuhan khusus itu kan aib sekali. Malu, takut dianggap anaknya gila. Di tempat saya lebih takut bukan sama kondisi anaknya, takut sama anggapan masyarakat. Karena takutnya sama anggapan masyarakat itu lebih memilih anaknya disimpan di rumah atau penanganannya tertunda atau mencari alternatif perawatan yang instan yang katanya kalau ditiup sekali langsung sembuh misalnya gitu kan. Nah dengan mereka mau datang ke tempat kami, dengan mereka mau komitmen menjalankan program saja saya sudah bersyukur. Nah kalau sudah dia tahu bahwa tanpa biaya yang besar dia juga bisa ikut program yang sama dengan yang mungkin berbiaya tinggi kan mereka jadi lebih percaya diri untuk bawa anaknya, lebih semangat demi kesembuhan anaknya. Beri saya gambaran Mbak itu bahagia pada saat melihat kemajuan yang seperti apa contohnya? Ya kayak gini Mbak, kayak anak autis gitu ya. Anak autis itu kan hambatan utamanya adalah pada interaksi sosial dan komunikasi.
Jadi untuk mereka lihat kita begini aja sepersekian detik itu kan sulit sekali. Kalau ada anak yang udah mampu fokus begitu ya, mampu fokus lihat terus datang bilang, Bu Nina kerja, Bu Nina kerja, Bu Nina kerja gitu ya. Walaupun ngomongnya masih diulang-ulang tapi dia tahu bahwa ini saya dan saya lagi kerja gitu. Itu aja saya rasanya udah luar biasa rasanya. Dan untuk belajar, katakanlah untuk belajar eye contact saja atau katakanlah mengangkat jempol begitu ya, itu makan waktu berapa lama untuk dilatih, diterapi Mbak? Memang tergantung berat ringannya lah kalau kita mau bilang bahasa awamnya, tergantung kondisi masing-masing anaknya memang Mbak untuk berapa lamanya, tapi biasanya sih 3-6 bulan baru bisa kita lihat progres itu. Jadi nggak sebentar untuk mereka bisa kontak mata aja, itu nggak yang terapi 2 kali terus bisa, itu nggak begitu. Kurang lebih 3-6 bulan kita evaluasi baru kita bisa lihat progresnya gitu. Oke. Apakah benar ya Mbak kesulitan mencari tempat atau kantor untuk kontrakan gitu ya untuk berkegiatan membantu anak-anak berkebutuhan khusus ini? Dulu sempat mengalami kesulitan itu. Kenapa Mbak sulitnya? Nggak semua orang paham bahwa anak-anak kami bukan anak-anak Nun Sewu. Biasanya kan mereka menganggap anak-anak kami anak-anak kurang waras begitu ya. Itu diucapkan begitu? Beberapa iya, beberapa tidak. Gitu. Ya ngomong. Apa yang pernah diucapkan pemilik rumah waktu itu kepada Mbak Nina waktu saat itu Mbak ingin menyewa rumahnya waktu itu? Ya khawatir nanti anaknya teriak-teriak, khawatir kalau mengganggu tetangga. Ya ada beberapa yang begitu tapi nggak semua. Pasti mengurus puluhan anak, bahkan sekarang 90 anak begitu ya, tidak mungkin sendiri ya Mbak. Okay. Mbak dibantu siapa Mbak? Ada 15 relawan yang bantu kami di yayasan. Ya, Mbak, walaupun sekarang muridnya sudah banyak ya yang di yayasan, tapi apakah Mbak masih bergerilya mencari murid-murid anak-anak yang berkebutuhan khusus yang butuh dibantu begitu? Insya Allah masih Mbak, masih. Saya kalau pagi ya jalan naik motor, kemana-mana naik motor gitu. Paling mudah memang ke sekolah Mbak Vivi, terus ke perkumpulan ibu-ibu. Kayak rumpi ya sama ibu-ibu, terus cerita, iya Bu anak saya umur 8 tahun belum bisa baca misalnya gitu. Iya anak saya kok kalau diajak ngomong gak ngelihat ya. Anak saya tuh kok kalau disenggol temennya dikit langsung mukul ya. Nah kayak gitu biasanya kalau kita gali lagi akan banyak kita dapat kasus di masyarakat. Apa tantangan yang terbesar Mbak? Yang paling berat justru anggapan masyarakat ya Mbak Vivi. Yang paling berat tantangannya. Anggapan seperti apa Mbak? Ya bahwa banyak sekali yang gini, alah anak-anak kayak gitu mau diapa-apain juga gak bakal bisa. Itu yang pertama. Kemudian ya yang paling berat lagi mengedukasi masyarakat bahwa ini bisa dibantu, ini kelak akan bisa bermanfaat, ini harus punya tempat di masyarakat. Itu yang paling berat Mbak Vivi. Terbayang tidak di awal bahwa akan sebesar ini anak-anak yang Mbak jangkau? Sama sekali enggak Mbak, saya tadinya mikirnya ya hanya yang kalau di sekolah ini ada masalah datang kita tangani begitu. Kalau ini butuh dibantu, yang kita bisa lakukan apa ya jalan dulu gitu aja awalnya. Nah kalau begitu berikutnya harapannya idealnya seperti apa ya Mbak? Ya harapan saya anak-anak kami bisa punya tempat di masyarakat, di sekolahnya. Yang pertama mungkin harapan saya mereka dipahami. Mereka tidak kurang, mereka tidak bukan anak buangan gitu ya, bukan anak yang ada yang bilang dulu afkiran gitu ya. Sedih sekali kalau gitu. Bukan, anak-anak saya mungkin beda. Tapi walaupun mereka beda, mereka punya hak untuk dapat pendidikan yang sama, perlakuan yang sama di masyarakat. Minimal diperlakukan sama aja gitu. Harapan saya ke depannya ya kesetaraan aja Mbak. Gak usah kasihanin deh. Jadi jangan juga aduh ini autis ya harus gini, gak usah begitu. Minimal ketika mereka duduk hargai bahwa kalau memang anak autis gak bisa diem misalnya begitu. Sekeliling paham lah misalnya begitu. Anak ADHD misalnya memang geraknya banyak. Kalau masyarakat sudah paham, mereka mendapatkan tempat baik di sekolah, diterima layaknya anak lain. Mendapatkan pendidikan yang khusus, dilayani sama. Ke depan kan anak-anak itu bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain. Itu harapan saya ke depan itu aja insya Allah. Mbak Nina terima kasih telah berbagi cerita untuk Sudut Pandang. Sama-sama Mbak Vivi, makasih banyak. Mereka ada untuk sesama, menolong orang lain semampunya, melakukan banyak hal tanpa pamrih,
bagi orang lain yang mungkin tersisih. Kita belajar dari mereka, para pejuang kehidupan. Percayalah, setiap orang bisa menirunya, melakukan hal yang sama walau tindakan itu kecil semata. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Sudut Pandang bersama saya, Vivi Alaida Yahya. Sampai jumpa.